Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Kali ini saya akan sharing kembali tentang peternakan ayam kampung. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi seputar penetasan telur ayam kampung. Karena penetasan ini adalah salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya kita dalam mengelola peternakan ayam kampung. Karena dengan bisa menetaskan telur sendiri, berarti kita bisa menciptakan peluang keuntungan yang sangat besar, teman-teman. Karena dengan membeli terus DOC, berarti kan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Berbeda kalau kita bisa menciptakan DOC sendiri dengan menetaskan sendiri, maka keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Dalam kegiatan penetasan telur ayam ini, ada dua cara yang bisa kita coba. Yang pertama adalah cara manual atau cara alami, yaitu dengan menetaskan ayam dirami oleh induknya. Itu adalah cara yang alamiah yang biasa dilakukan oleh ayam sejak zaman dulu ya. Dan ini kelemahannya biasanya telurnya itu banyak yang tidak menetas. Banyak faktor ya. Kadang mereka rebutan mengeram antara satu induk dengan indukan yang lain, akhirnya banyak telur yang pecah dan gagal penetasannya. Itu salah satu faktor penyebab kegagalannya. Selain itu juga kadang kehujanan atau kurang panas, akhirnya banyak yang gagal. Makanya setiap kali saya coba menetaskan dengan cara manual atau cara alami seperti ini, dari misalnya 10 telur, yang menetas paling ya sekitar 7, itu sudah lumayan itu, 7 atau 8 itu. Kadang malah kalau lagi musim hujan itu angka penetasannya lebih kecil lagi, bisa separuhnya yang menetas gitu. Selain angka penetasannya itu agak rendah, teman-teman, dengan cara alami ini, telur yang ditetaskan juga tidak bisa banyak. Paling satu indukan bisa menetaskan sekitar 12 butir lah, itu maksimalnya. Biasanya mereka akan rebutan bertelurnya itu, jadi kita susah mengontrolnya. Mereka selalu berkelahi dan pecahlah telur itu. Maka dari itu saya biasanya menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menetaskan menggunakan mesin tetas. Walaupun mesin tetas yang saya gunakan masih mesin tetas sederhana. Ya, saya bikin sendiri mesinnya. Saya menggunakan bola lampu dan juga dilengkapi dengan termostat di dalamnya, sehingga panas suhu di dalam ruangan penetasan itu bisa diatur dan dia akan mati sendiri lampunya jika terlalu panas gitu. Menurut saya, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di kandang saya selama ini, penetasan dengan sistem yang kedua ini, dengan menggunakan mesin ini yang terbaik, teman-teman. Kenapa saya bilang terbaik? Karena misalnya saya menetaskan sebanyak 30 butir telur sekali tetas, dan alhamdulillah biasanya akan menetas sekitar 25 butir itu menetas. Kadang malah pernah juga saya menetaskan 30 menetas semuanya, juga sering seperti itu. Yang jelas angka tidak menetasnya itu sangat kecil sekali. Biasanya kalau ada yang tidak menetas itu telurnya kemungkinan tidak fertil. Jadi mungkin ada ayam yang belum dibuahi oleh jantannya tapi dia bertelur. Nah, itu yang tidak menetas. Akhirnya dia busuk gitu. Untuk menetaskan dengan mesin ini sangat gampang sekali caranya. Dalam penetasan telur dengan mesin ini, biasanya saya memberi label A dan B gitu ya. Untuk satu sisinya label A, satu sisi sebelahnya label B. Itu tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan pembalikan telur. Karena telur ini, karena mesin saya masih mesin yang manual, jadi harus dibalikkan secara manual gitu ya. Jadi dengan melakukan penomoran atau pelabelan itu, kita bisa menyeragamkan bahwa yang ini sudah panas, terus harus dibalik gitu ya. Nah, adapun langkah kita melakukan penetasan ini, sebelum kita lakukan penetasan, sebaiknya mesin tetas itu dipanaskan dulu sekitar 15 menit. Barulah telurnya kita masukin. Dan usahakan telur yang masuk ke mesin ini sudah dibersihkan ya. Kalau ada sisa-sisa kotoran ayamnya atau ada tanah-tanah lumpur yang sangat mengganggu, kita lap dulu dengan kain supaya bersih gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, selama penetasan ini harus disediakan air di dalam ruangan itu. Disediakan nampan berisi air untuk membantu penguapan ruangan itu. Kalau tidak dikasih air, nanti kemungkinan gagalnya akan sangat besar sekali. Di dalam ruangan penetasannya, telurnya akan mengering dan akhirnya gagal. Makanya ini wajib ada air di dalam ruang penetasannya.
Agar penetasannya berhasil dengan baik, setiap hari telur-telur ini harus dibalik. Umpamanya kalau tadi malam yang A-nya yang bagian atas, besok pagi harus dibalik B-nya lagi yang bagian atas. Begitu terus. Dan usahakan dalam sehari itu dibalik sekitar minimal 2 kali. Atau 3 kali juga bisa. Tapi biasanya saya sekitar 2 kali saja. Dan itu hasilnya sudah lumayan bagus. Setelah umur 21 hari, biasanya ayam-ayam ini akan menetas dengan sendirinya. Kita tinggal membuang cangkang-cangkangnya dan siap-siap untuk diberi air minum. Dan ketika ayamnya sudah menetas, nanti kita kasih asupan vitamin. Bisa dari Vitacik, kita campur sedikit saja karena masih starter ya. Nanti dicelupkan itu paruh anak-anak ayam itu ke air supaya mereka mencicipi air minum yang kita kasih. Dengan melakukan penetasan sendiri seperti ini, teman-teman, keuntungannya akan kita dapatkan akan semakin besar. Karena kita tidak perlu membeli DOC lagi, cukup membesarkan DOC yang sudah berhasil kita tetaskan ini. Jadi sangat gampang sekali cara untuk menetaskan telur ayam ini. Bagi teman-teman yang benar-benar berniat untuk menekuni bisnis peternakan ayam kampung ini, saya menyarankan sekali untuk menyediakan satu mesin tetas untuk melakukan penetasan di kandang teman-teman. Karena kalau mengandalkan indukannya yang mengeram, biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Jalan yang terbaiknya adalah dengan menetaskan menggunakan mesin tetas. Oke, semoga bermanfaat. Demikian dulu sharing dari saya kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.